Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, pada suatu saat saya melihat sinar bintang yang begitu terang di langit, yang begitu indah, menerangi langit yang gelap. Saya diingatkan tentang saat kelahiran Yesus Kristus Tuhan Allah kita, di mana orang-orang Majus datang ke Bethlehem dengan mengikuti sinar bintang yang terang. Mereka datang untuk menyembahnya dan juga memberikan persembahan. Saudara, Tuhan Allah yang begitu agung dan berkuasa telah menciptakan terang dengan hanya berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Dia Allah yang maha tinggi, yang merendahkan dirinya, menjelma sebagai manusia lahir di dunia ini, anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia. Menjadi juru selamat bagi kita semua saudara. Saudara, ini suatu cara Tuhan yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa dan mampu menyelamatkan dunia ini. Maka Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk keselamatan mereka-mereka yang percaya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melangkah dan hidup dalam terang Allah. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama dari bacaan Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus mengajarkan ini semua pada murid-muridnya di atas bukit di Galilea, setelah melayani dan meninggalkan banyak orang yang mengikutinya untuk menerima keajaiban dan kesembuhan. Di bagian utara Galilea ada satu kota bernama kota Sefat yang terletak di bukit dengan ketinggian 900 meter. Kota yang tertinggi di Galilea dan di Israel. Ada kemungkinan karena letak kota inilah yang Yesus ajarkan pada firman tersebut. Ada kemungkinan letak dari kota inilah yang Yesus ajarkan pada firman tersebut. Kota yang terletak di atas gunung atau bukit tidak mungkin tersembunyi. Yesus mengajarkan bahwa orang-orang beriman adalah terang dunia. Bukan karena hasil usaha dan upaya mereka sendiri, namun melalui Kristus yang tinggal dalam mereka sebagai jemaatnya. Saudara, kita adalah pengikutnya yang harus berjalan dalam terang Allah, karena kita di dalam Dia dan Roh-Nya memimpin hidup kita. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengajarkan pada Efesus 5 ayat 8-13
yang berbunyi, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara-saudaraku, orang-orang percaya yang hidup dalam terang akan menjalani kehidupan yang kudus, karena kuasa Roh Kudus yang merubahnya. Dengan segala tindakan, sikap, dan karakter yang mereka miliki, mereka mempunyai tanggung jawab juga untuk menyebarkan dan memperlihatkan terang Allah yang akan mempermuliakan Dia. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melompat atau berlari dalam terang Allah, namun melangkah, yang berarti selangkah demi selangkah, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, untuk mengalami perubahan hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Pada saat kita jatuh tersandung karena kelalaian diri, maka kita harus bangkit dan terus melangkah. Kita tidak boleh menyerah. Kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi mereka yang mau mengakui dan bertobat akan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengajarkan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa." Saudara, Alkitab juga mengingatkan bahwa kita tidak dapat mengakui diri bahwa kita hidup dalam terang, namun masih hidup dan berjalan dalam kegelapan. Apabila saudara hidup dalam terang, maka saudara akan memiliki persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama orang beriman. Karena darah Yesus Kristus telah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, kehidupan mereka yang berjalan dalam terang Allah terbukti bahwa mereka benar-benar menjunjung tinggi dan menghormati Allah, memiliki tabiat Kristus. Maka mereka akan melihat lebih jelas lagi atau menerima pengertian lebih dalam lagi akan Tuhan Allah bagi diri mereka sesuai dengan kebenaran firman. Maka mereka akan terus tekun berpegang pada firman untuk menjadi sinar terang bagi jalan mereka. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudaraku, Paulus juga mengajarkan kita bukan hanya harus menolak semua hal-hal yang bertentangan dengan terang Allah atau kuasa gelap, namun harus berani untuk menentangnya, untuk menjadi terang dan menjadi kebaikan bagi orang lain. Terang Allah akan menunjukkan dosa-dosa rahasia yang tersembunyi dalam kehidupan seseorang, yang bahkan mungkin tidak pantas untuk dibicarakan. Sebagai contoh, dosa-dosa tentang kemerosotan moral yang membinasakan, yang menenggelamkan hidup seseorang,
Apapun bentuk dosa yang dilakukan seseorang yang masih bergelut dalam kegelapan akan dapat diampuni apabila dia bertobat dan menerima keselamatan, menerima kasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Darahnya akan dapat membersihkan dosa-dosa manusia. Darahnya akan dapat membersihkan hati, pikiran, dan jiwa karena kuasanya yang besar. Karena Roh Kudus akan dapat memberikan pengharapan yang baik untuk berbalik dari segala kebinasaan dan melangkah dalam terang Allah. Orang-orang yang telah diselamatkan bukan berarti mereka tidak dapat berdosa. Namun mereka tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan dalam hidup mereka. Mereka telah menerima kebenaran Allah. Mereka telah menerima firman Allah. Dan apabila mereka jatuh dalam dosa, mereka akan cepat-cepat memohon pengampunan. Karena hal itu mendukakan hati Allah kita. Saudara, inilah kuasa Roh Kudus yang hidup pada anak-anak Tuhan. Saudara, apabila ada dari saudara-saudara yang tersentuh dan merasa diingatkan tentang hal ini, janganlah saudara mengeraskan hati. Datanglah pada Tuhan Allah Yesus Kristus kita, yang Maha Kasih. Mintalah ampun, bertobat atas segala perbuatan dosa yang telah saudara lakukan. Janganlah saudara menunggu untuk dapat memperbaiki diri dan menyempurnakan diri dulu. Apalagi membuktikan diri bahwa saudara mampu melakukan itu sendiri. Melangkahlah dalam terang Allah yang begitu indah dan baik. Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak mereka yang datang pada Dia. Terimalah segala berkat rohani yang Dia janjikan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Allah Bapa di sorga yang agung, mulia dan kudus, kami datang padamu dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih akan segala berkat yang Kau curahkan melalui firman-Mu yang suci pagi ini. Kami mengerti bahwa masih banyak yang harus kami pelajari dan renungkan. Kami harus terus menganalisa diri kami masing-masing. Apakah kami telah berjalan dalam terang Allah, ataukah menjauhinya? Allah Bapa, ampuni dosa-dosa kami atas segala yang kami perbuat yang bertentangan dengan firman-Mu Bapa. Pagi ini secara pribadi saya berdoa bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, agar terang-Mu Allah Bapa menjadi pelita bagi hidup mereka, agar kuasa Roh Kudus terus membimbing hidup mereka, agar kasih dan pengharapan yang Engkau curahkan akan terus memenuhi hati, pikiran, dan jiwa mereka. Terima kasih Bapa, Allah yang kucintai, begitu besar kasih dan kesetiaan-Mu pada hamba-Mu ini. Segala puji dan sembah kupanjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang agung, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih. Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.